Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajran Hafiz dengan NIM 21044116654 dari kelas jaringan komputer 3C. Di sini saya akan membawakan materi tentang TCP/IP dan OSI layer. Baik, pertama-tama saya akan memberikan pengertian tentang apa itu OSI layer. Nah, OSI layer tersebut adalah merupakan konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis komputer, komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP/IP. Baik, kita akan masuk ke PowerPoint. Nah, OSI layer atau model Open System Interconnection OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Nah, standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Model layer OSI dibagi dalam dua grup, yaitu ada upper layer dan lower layer. Upper layer itu sendiri fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan dalam komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatian adalah lower layer. Lower layer adalah instansi komunikasi data melalui jaringan aktual. Nah, di sini ada beberapa macam OSI layer. Yang pertama itu ada physical layer, ada data link layer, ada network layer, ada session layer, ada presentation layer, dan yang terakhir application layer. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian TCP/IP. Nah, TCP/IP sendiri itu adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri. Mengapa? Karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga dapat merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software dalam sistem operasi. Nah, di sebelah sini ada contoh komputer pengirim dan penerima. Di sini ada application, transport, internet, dan network access. Baik. Nah, di sini ada beberapa keunggulan dari TCP/IP. Yang pertama itu ada Open Protocol Standard. Nah, yaitu yang tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap komputer, hardware, ataupun sistem operasi apapun. Karena didukung secara meluas, TCP/IP sangat ideal untuk menyatukan bermacam-macam hardware dan software walaupun tidak berkomunikasi lewat jaringan internet. Yang kedua itu ada independen dari physical network hardware. Nah, ini menyebabkan TCP dapat mengintegrasikan bermacam network baik melalui Ethernet, token ring, dial-up, dan media transmisi fisik lainnya. Skema pengamatan umum menyebabkan device menggunakan TCP/IP dapat menghubungkan alamat device lain di seluruh network, bahkan internet sekalipun. Nah, ini ada high level protocol standar yang dapat melayani user secara meluas. Nah, di sini macam-macam layer pada TCP/IP. Nah, yang pertama itu ada physical layer. Physical layer ini sendiri mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Network access layer. Protokol pada layer ini menyediakan media berbagai sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Dan yang ketiga, internet layer. Di atas network access layer adalah internet layer. Internet protokol adalah jantung dari TCP/IP dan protokol paling penting pada layer. Nah, yang keempat ada transport layer.
Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control pada TCP dan User Datagram protokol UDP. Yang kelima ada Application Layer. Pada sisi paling atas dari struktur arsitektur protokol TCP/IP adalah Application Layer. Dan ini adalah bagian-bagian dari Application Layer. Yang pertama ada Talent, ada FTP, ada FMTP, dan DSN, serta RIP, OSPF, NFS, dan yang terakhir HTTP. Ini bagian-bagian bagian dan padanan OSI dan TCP. Keduanya yaitu keduanya memiliki layer atau lapisan, dan yang kedua memiliki transport data network yang sama. Terus dua-duanya punya transport dan network yang layer yang bisa diperbandingkan. Sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Asumsi dasar keduanya adalah menggunakan teknologi packet switching. Ada dua menggunakan teknologi packet switching dan bukan circuit switching. Perbedaan antara model OSI dan TCP. Nah, yang pertama, TCP itu menggabungkan presentation dan session layer ke dalam application layer. Dan TCP itu menggabungkan OSI data link dan physical layer ke dalam network access layer. Dan TCP adalah standar dalam pengembangan internet. Nah, dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjalankan proses komunikasi data dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Nah, untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar diagram jaringan komputer yang tidak seperti OSI. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan. Jika ada salah kata dari video ini, mohon dimaafkan. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.